Saya masih bersama Laude Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan Imade Suprateka, eh, eh, Vice President Corporate Communication PT PLN. Pak Made, tadi pertanyaan Ya, yang sempat saya gantung sebelum kita jeda iklan adalah bagaimana kemudian PLN bisa memastikan masyarakat ya, tidak dirugikan untuk kali ya, kedua pada nanti tagihan bulan ini, bulan Juni, atau kemudian kalau misalkan memang akan terus ada PSBB yang berlaku di wilayah Indonesia. ya. Sofi, kami pastikan itu masyarakat pelanggan itu sama sekali tidak dirugikan. Artinya memang ada kenaikan tagihan karena selisih pencatatan saja. Dan ini bersifat kumulatif. Jadi sama sekali tidak ada dirugikan. Begitu pula yang misalnya mereka kelebihan tagihan. Kelebihan tagihan pasti akan kita perhitungkan ke depannya. Atau kalau misalnya memang mau ditindaklanjuti, kita tindaklanjuti seperti apa, gitu ya. Jadi prinsipnya itu sama sekali tidak merugikan masyarakat maupun pelanggan. Oke, Seperti lalu itu. Ya, untuk pelaksanaannya mulai dari bulan ini sampai iya, dengan ke depan seperti apa? Apakah ada iya, petugas pencatat lagi? iya, pasti. Petugas pencatatan meter kami itu akan bergerak lagi seperti mana biasanya. Bila apalagi kalau memang sudah jelas PSBB sudah ditiadakan dan kami pasti akan melakukan itu. Dan kami memang sekarang ini sudah mempersiapkan diri benar-benar untuk memastikan kepada seluruh pegawai yang melakukan pencatatan meter agar tetap menggunakan protokol Oke. kesehatan dengan menggunakan APD yang lebih lengkap dengan berbagai alat-alat sanitasinya. Mhm. Gitu. Pak Laude, tanggapan Anda dengan komitmen PLN seperti ini? Ya, saya kira bagus saja. Tapi poin pertama yang saya harus katakan bahwa ini kebijakan tentang kelistrikan, kePLN-an itu sebetulnya di era corona ini merugikan kelompok masyarakat tertentu. Mhm. Karena harusnya orang semua kerja dari rumah, sekolah pun di rumah, belajar di rumah, dan sebagainya di rumah, pasti daya yang digunakan meningkat. Itu rumusnya seperti itu. Karena meningkatnya tagihan hanya dua hal saja. Satu, kenaikan tarif. Kedua, penggunaan daya yang bertambah. Ini kita pakai yang kedua ini sekarang. Nah, penggunaan daya yang bertambah ini dipaksa oleh satu kebijakan pemerintah, di mana kelompok semua kita sekarang bekerja dari rumah. Oke. Otomatis kenaikan, itu yang pertama. Yang kemudian kedua, saya mau katakan tadi yang pertama ini adalah kebijakan yang harus ditinjau kembali oleh pemerintah untuk tidak merugikan banyak orang. Tidak melakukan subsidi silang. Sebuah informasi aja, beberapa kali kami diskusi di media, di radio, misalnya ada yang menelepon. Potensi gesekan sosial di tingkat bawah karena merasa satu kelompok, satu pihak itu mensubsidi silang ke kelompok tertentu, itu sudah ada di kelompok tertentu. Itu yang pertama soal kebijakan. Yang kemudian kedua, soal komunikasi ke publik. Harusnya sebelum melakukan memperlakukan tagihan berdasarkan angka rata-rata, tagihan rata-rata itu, PLN mengumumkan secara luas. Ya. Itu. Yang ketiga, saya kira ini penting ya. Tidak lagi penjelasan bahwa petugas PLN itu harus kerja dari rumah tanpa melakukan pengecekan. Dengan itu berspekulasi namanya untuk melakukan tagihan ke masyarakat. Karena itu nggak mungkin itu kan datang ke rumah saya di sini, itu PLN nggak pernah tanya kami, dia lewat meteran selesai. Dan kalaupun ada dia pakai APD yang aman, kan nggak ada. Oke. Kan tidak selamanya, itu hanya pada saat tertentu saja. Jadi sekali lagi, ini jangan diulangi lagi seperti ini. Saya kira, meskipun alasannya, itu kan ada yang work from home itu adalah sektor-sektor tertentu saja. Tapi yang ini sektor pelayanan yang prima seperti ini, yang primer seperti ini, tidak bisa dilakukan oleh PLN dengan menggunakan alasan WFH seperti sekarang ini. Baik, Gitu. terakhir Pak Made, jadi untuk mulai bulan depan masyarakat akan melihat tagihan yang lebih real gitu dan juga mempertimbangkan kelebihan atau kekurangan dari tagihan bulan kemarin ya? Iya. Ya, Oke. baik, Pak Sofi, ke closingnya ya. Artinya gini, kami itu ulangi lagi bahwa memang pertama basisnya adalah tidak terjadi kenaikan harga listrik, tarif listrik. Sehingga
penagihan itu berbasis pada penagihan harga listrik sebelumnya. Baik. Jadi dengan adanya stimulus oleh pemerintah kepada golongan-golongan rumah tangga tidak mampu, itu bukan berarti kemudian terjadi adanya subsidi. Ya, Jadi ya. memang berdasarkan tarif listrik yang sudah lama, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus COVID-19 ini di 4 golongan pelanggan. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya subsidi silang. Baik, jadi Lalu tidak yang ada kenaikan harga listrik, tidak ada Tidak, sama sekali. subsidi Itu- silang untuk yang iya. gratis atau diskon 50% ya? Tidak. Baik. Itu memang berdasarkan ruang fiskal pemerintah. Sekarang pemerintah ini hanya menjangkau di 4 golongan tarif saja, yaitu golongan R1, R1 450 VA, R1 900 VA, dan industri I1 450 VA dan B1 450 VA. Baik. Hanya itu saja. Jadi itu saja yang diberikan kelonggaran, artinya penggratisan selama 6 bulan dan ada penggratisan selama 3 bulan untuk golongan rumah tangga tidak mampu R1 450. Itu. Pak Imade Suprateka, Vice President Ya. Corporate Communication PT PLN, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima Pak kasih. Laude Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia, terima kasih juga sudah Terima meluangkan kasih, waktu terima untuk Sapa Indonesia Malam.